Oke, kita lanjut ke video kedua. Nah, di video pertama itu kan kita udah ngejain poin 1 sampai 4. Nah, sekarang yang kita kerjain adalah poin ke 5 sampai 6, sampai 7. Ya kan? Jadi ini bakal ada berapa video tadi ya? 3 video berarti ya. Nah, sekarang kita ke video kedua yang ngebahas tentang 3 poin ini. Nah, ini paling penting nih. Tadi kan kita udah nyari kecepatan, kemudian udah dapat akselerasi untuk semua mualing. Oke, cari kecepatan dan akselerasi untuk semua-muanya. Jadi harus semuanya. Kenapa harus semuanya? Karena kita juga mau mencari inertia force, momen inersia, dan inersia torque untuk semua link. Jadi semua-muanya harus dihitung. Gitu. Makanya harus dicari kecepatan dan akselerasi untuk semua-muanya. Percepatan normal, percepatan tangensial, oke, dicarilah semuanya gitu lah ya. Nah, sekarang kita lanjut ke momen cari inertia force. Poin kelima berarti kita cari inertia force-nya. Nah, rumus inertia force itu apa sih? Bisa kita lihat tuh bukunya. Kita based on book aja lah ya. Karena ini panjang banget cuma 2 jam kali ngejain ini ya kalau nggak pakai buku. Karena jadi kalau misalkan di UAS nanti ini keluar, biasanya diagram kecepatan itu udah ada. Dan diagram kecepatan dan diagram kecepatannya itu udah ada. Supaya nggak kelamaan ngitungnya. Gitu. Karena kalau misalkan ngitung pakai ngitung diagram kayak tadi gitu kan, ngitung dari benar-benar kertas kosong, lama banget pasti. Jadi kalau misalkan soal ini muncul di UAS, tenang aja. Biasanya diagram kecepatan dan diagram percepatannya udah muncul. Yang penting tahu cara nyarinya. Cara nyarinya gimana? Dihitung dulu, ya kan? Pertama sih biasanya cari dulu penggeraknya itu di mana. Jadi link yang membuat mekanismenya bergerak itu di posisi mana. Nah, disitulah dimana ada satu link yang membuat link lain bergerak. Disitulah kita bisa nyari kecepatannya maupun percepatannya juga. Gitu. Misalkan ada satu link ditempelin motor gitu lah, yang ditempelin penggerak. Nah, di situ apalagi nanti si motornya itu pasti dianggap ground. Jadi bisa dicari, harus bisa dicari. Yang penting kita nyari kecepatan yang bisa diketahui, kemudian diskalain di diagramnya. Gitu ya, diskalain, dihitung pakai penggaris gitu lah. Ya, jadi ini aman, insya Allah ya. Nah, ini juga kita mencari angularnya. Oke, jadi ada percepatan angularnya juga untuk poin ketiga dan poin keempat. Lihat kan? Angular acceleration of the link and determine. Apa sih ini angular ininya? Untuk nyari momen inersianya. Nih, kalau nggak percaya. Momen inersia, sorry. Untuk mencari inersia torque-nya, ya kan? Yang ini nih. Ini kan ada alfa nih. Ada alfa. Nah, karena semua linknya ini beratnya tidak diabaikan, artinya semua linknya harus kita cari alfanya. Jadi tadi kan kita baru nyari A yang gede nih. A yang gede ini adalah A untuk yang percepatan biasa. Nah, nanti ada percepatan lain namanya percepatan sudut. Jadi percepatan doang sama percepatan sudut itu beda gitu. Dan kita harus nyari semua-muanya. Pokoknya cari aja semuanya. Percepatan biasa, percepatan angularnya juga, cari. Nah, sekarang yang kita cari adalah momen inersianya. Ya kan, which is itu di poin 6. Mungkin terbalik kali ya. Ini kan terbalik dulu. Terbalik ya. Jadi sebenarnya kita harus nyari momen inersianya dulu. Oke, kita ganti aja. Jadi poin kelima itu harusnya adalah cari momen inersianya dulu, gitu kan, baru cari. Ini harus tadi ini. Oke, tunggu sebentar. Ya agak nge-lag gitu sih. Sorry nge-lag. Oke, ini nge-lag. Videonya nge-lag nggak ya? Semoga aja nggak nge-lag lah ya. Oke. Nomor 6. Jadi cari momen inersianya dulu. Ternyata gitu ya.
cari momen inersianya dulu. Jadi poin 5 dan poin ke-6 ini itu terbalik gitu. Nah, cari momen inersianya dulu. Nah, untuk cari momen inersia gimana? Tergantung. Pertama kita lihat dulu untuk tiap linknya ini dibentuknya kayak gimana. Nah, ini kita lihat dulu bentuknya kayak gimana. Ini kan udah ada di soal ya kalau nggak salah. Aduh, ini jangan dihapus ya, ini terlalu berharga nih. Kita hapus aja. Hapus aja nggak apa-apa lah ya. Nah, kita lihat dulu. Pertama, siang ini itu bentuknya kayak gimana. Siang ini bentuknya kayak gimana. Kita lihat dulu bentuknya kayak gimana. Nah, siang ini bentuknya kayak gimana. Ini agak panjang nih ya. Jadi, nah kita lihat dulu. The motor link is rotating counterclockwise. Blah, blah, blah. For mass probability estimation, the motor crank will weigh approximately 15 pound and will be 2 feet long. Nah, ini yang kita tahu yang pertama yang ini. Kalau si yang kedua ini, yang tengah-tengah. Oke. Nah, yang tengah-tengah ini, yang ini nih, yang oranye. Dia bentuknya udah jelas nih. Dia bentuknya silinder. Dia bentuknya silinder dan punya diameter sebesar 3,5 kaki. Nah, ini bisa kita balik ke tutor keberapa ya? Tutor ke... Nah, ini moment of inertia. Ini kan. Buat apa? Buat lihat tabel momen inersianya. Nah, untuk link yang tadi, yang ini, yang link kedua yang ini nih. Sorry. Nah, untuk yang ini, ya yang ini nih, tuh, dia pakai rumus yang ini, yang slender rod, nih slender rod. Oke, jadi kita lihat dia diputarnya di mana. Nah, karena si slender rodnya ini rumusnya I, X, Y, dan Z itu kalau lebih sama, ya, bisa dilihat. Oh, ini IX-nya 0 malah ya. IX-nya 0, berarti dia pakai rumus untuk yang mana nih? Dia berarti seolah-olah diputar di, harusnya sih di sub Y ya. Kalau saya lihatnya sih di sub Y. Kenapa? Karena dia ini kan dia muternya ke arah sini kan. Si yang ini nih, yang tengah-tengah ini. Kita bahas yang satu-satu lah ya. Jadi yang untuk yang tengah-tengah ini, kita bahas yang tengah-tengah dulu. Dia muternya kurang lebih ke arah sini. Karena ini kan arahnya geraknya ke sini kan rodanya. Otomatis di batang ini dia terhadap sumbu yang mana coba? Y berarti kan. Kurang lebih Y lah ya. Atau Z juga bisa sih. Tapi rumusnya sama aja. Gitu ya. Berarti kurang lebih sama. Jadi yang ini, untuk yang ini pakai rumus momen inersia yang inersianya adalah inersia untuk yang link berapa nih namanya tadi di sini. Link 3 nih, namanya link 3. I3 itu dia pakai rumus per 12 M kali L kuadrat. Sorry. M kali L kuadrat. Nah, ini L-nya. M-nya yang ini. M-nya kan udah diketahui ya. M-nya diketahui. Berarti 1 per 12 M kali panjangnya dikuadratin. Ya enggak? Lihat lagi. Nah, ini nih. Kita kan tadi ngomongin tentang silinder yang ketiga. Ya. Dia pakai rumus yang ini. Karena tadi di soalnya dia bilang link yang 2 itu, link yang 3 yang ini, link nomor 3, dia dimodelkan sebuah silinder rod dengan berat 20 pound dan diameternya 3,5 feet. Oke, sekarang kita cari untuk yang link yang kedua. Nah, link yang kedua itu adalah link yang ini. Nih, link yang nyambung ke motornya.
Nah, dia pakai rumus inersia yang mana nih? Lihat lagi dulu di soalnya, gitu kan. Di soalnya ini, the motor link is rotating the motor crank. Jadi si initnya tadi dimodelkan dengan bentuk yang dia beratnya 15 lb, kemudian dimensinya segini. Emang agak beda ya dengan dimensi yang di sini nih. Oke. Dulu ya, dulu nih. Nah ini dimensi yang ungu. Untuk yang link kedua, ini link kedua. Ini link ketiga tadi yang kita bisa bahas link ketiga. Nah dia tuh spesifikasinya begini nih. Yang segini. Artinya kita, karena di situ dia adalah kotak, ya kurang lebih di kotak kan, kalau salah nih nanti 2 feet long, 1 feet wide, dan ada thickness-nya. Jadi karena thickness-nya itu bukan bunderan, berarti dia dianggap seolah-olah seperti balok gitu. Yang artinya kita pakai rumus yang buat yang balok. Nah yang ini, ya kan, bisa dilihat di sini kan dia berputarnya ke arah mana nih? Counterclockwise ya. Counterclockwise berarti ke sini. Nah, berarti dia diputar terhadap sumbu yang mana nih? Kalau kayak gini. Sekarang tadi ini pinnya di sini. Terus ada pin lagi di sini. Terus dia diputar ke arah sana. Berarti kira-kira dia muter terhadap sumbu apa nih? Sumbu Y berarti kan? Enggak. Dia muter terhadap sumbu Y. Jadi kita modelin dia kayak balok gitu. Sebenarnya bentuknya nggak balok gitu kan. Cuma karena yang hitung bentuk ini susah gitu kan ya. Cuma yang kita modelkan dia sebagai balok. Artinya dia pakai rumus yang ini. 12 W kuadrat ditambah L kuadrat. W-nya itu adalah width-nya atau lebarnya. Dan L-nya adalah long-nya. Ya kan? Atau panjangnya gitu kan. Jadi yang link kedua dia pakai rumus inersia kedua, rumusnya adalah 12 M kali W-nya. Tadi W-nya udah dapet nih. Berapa tadi W-nya? Wide-nya 1 feet wide ya yang ini. Width-nya 1 feet. W kuadrat ditambah L kuadrat. L kuadratnya yang mana? Yang ini. Yang 2 feet kan. 2 feet long gitu kan. Longnya itu panjangnya. Nah, I3-nya udah dapat, I2-nya dapat. Kita hitung lagi buat yang link keempat. Gitu. Nah, dia pakai rumus inersia yang mana? Jadi kita sekarang masih di sini ya. Kita sekarang lagi proses nyari momen inersia nih. Untuk mengingatkan saja gitu kan, supaya nggak hilang arah. Nah, sekarang ini tadi terbalik ya. Berarti ini harusnya di sini. Nah, kayak gini. Nah, ini kita sekarang masih proses cari inersia untuk Japling yang ini. Masih proses nih. Ya kan? Nah, untuk yang link 4 gimana? Nah, untuk yang link 4, dia rasa-rasanya gitu lah ya, rasa-rasanya. Kalau untuk visual ini dia yang ini kayaknya ya, the radius of gyration has been experimentally determined. Nah, dia the wheel assembly dia punya berat 10 lb. Jadi beratnya diketahui. Nah, the radius of gyration-nya itu 1,2 feet. Artinya apa? Kita lagi di buku, kita nggak usah ngitung dia tuh bentuknya apa atau gimana gitu. Jadi kalau misalkan radius of gyration yang udah ketahuan, yang perlu kita hitung adalah tinggal momen inersia terhadap titik center of gravity-nya, which is kita tinggal ngaliin masanya dengan L-nya. Nah di sini L-nya udah diketahui tadi kan, radius of gyration-nya. Radius of gyration-nya adalah 1,2 feet. Berarti dia pakai rumus yang untuk yang I4 ini tinggal M kali L kuadrat.
which is L-nya adalah radius of gyration. Yang ini nih. Oke, kurang lebih kayak gitu. Nah, artinya di nomor 5 ini ketemu deh, gitu kan. Cuma kita nggak akan ngitung ya. Jadi kalau misalkan mau ngitung, silakan masukkan semua angkanya yang ada di sana. Nah, ini udah centang. Jadi kurang lebih ikutin aja apa yang di buku. Yang di sini nih. Nanti diikuti dulu. Intinya adalah kita mencari momen inersia untuk tiap-tiap link. Nah, itu tahap nomor 5. Kan? Tahap nomor 5 kurang lebih kayak gitu. Jadi setelah kita nyari percepatan, kita nyari kecepatan dulu tadi kan, kecepatan dulu. Dari awal aja lah ya. Yang pertama kita catat semua data, ini udah. Kemudian kita buat diagram skematik. Udah. Cari diagram kecepatan, udah. Cari diagram akselerasi, udah. Cari momen inersia untuk tiap link, udah. Nah, sekarang kita cari inertia force. Nah, untuk mencari inertia force, kita lihat dulu. Linknya ini beratnya ada semua nggak? Atau cuma tertentu aja? Nah, karena di sini beratnya semuanya tidak diabaikan, berarti inertia force-nya kita nyari ada 3. Ya, jadi inertia force-nya itu ada 3. Kalau misalkan dari semua link ini, yang beratnya diabaikan itu, beratnya tidak diabaikan, misalkan cuma 1. Misalkan gini maksudnya. Misalkan kita punya mekanisme kayak gini nih. Nah, ternyata kalau di soal ini kan, ya di soal yang ini, dia berat ini diketahui, berat ini diketahui, berat ini diketahui. Nah, kalau misalkan kita yang diketahui cuma berat ini doang, atau misalkan yang diketahui cuma berat ini doang nih. Sedangkan yang ini masanya diabaikan, yang ini masanya diabaikan, artinya apa? Artinya tadi, kita cuma nyari 1 momen inersia doang. Dan cuma nyari 1 inersia force dan 1 inersia torque. Tapi kalau misalkan semuanya tidak diabaikan, 3-tiganya ada, berarti ada 3 momen inersia, 3 inersia torque, inersia force, dan ada 3 inersia torque. Dan juga, dia ada 3 percepatan center of gravity ya, percepatan center of gravity-nya. Bukan percepatan linknya, percepatan center of gravity-nya. Artinya akan ada 3 percepatan center of gravity dan ada 3 percepatan angular dari center of gravity-nya juga. Jadi kalau misalkan yang cuma 1, ya artinya percepatan center of gravity cuma 1 percepatan center of gravity untuk yang ini. 1 doang. Begitu juga percepatan angularnya. Dia cuma ada 1. Nah, cuma di sini karena kita 3-tiganya di berat dan gak diabaikan, ya udah semuanya mau nggak mau gitu. Nah, sekarang kita cari inertia force-nya. Nyari inertia force itu gimana? Tinggal F inersia, F ada I di atasnya, sama dengan massa linknya kali percepatan center of gravity-nya. Ya kan? Tadi kan di sini kita nyari akselerasi untuk yang center of gravity. Nah, ini nih, yang mereka bertiga ini nih. Ini percepatan biasa ya, percepatan biasa untuk ketiga center of gravity tadi. Nah, ini percepatan angularnya. Nah, gunanya, ya kan, gunanya kecepatan yang tadi kita cari ini, itu untuk ngitung inersia force, ya, yang biasa, percepatan yang biasa. Nah, artinya, karena kita ada 3 link, artinya di sini bakal ada F2, tadi kita, di sini center of gravity-nya adanya center of gravity 2, center of gravity link 2, center of gravity link 3, dan center of gravity link 4. Artinya di sini mulai dari F2. Jadi F inersia untuk center of gravity 2, massa 2, center of gravity-nya juga 2 juga. Nah, kemudian ada inersia force, F-nya 3, ya, center of gravity yang ketiga, massa link ketiga, dikali
FA untuk yang center of gravity di link ketiga. Begitu juga link keempat, F4I. Nyarinya tinggal ngaliin massa kali percepatan, MA. F sama dengan MA, kayak nyari gaya sebenarnya. Karena dia juga tetap force juga kan. Ya. Artinya akan ada 3 inertia force. Nah, ini bisa dicari di sini. Ya kan? Tuh, ya kan rumusnya sekian. Ini rumusnya ini nih. Ya, rumusnya ini. Oke. Kita lihat dia minus ya di sini. Ini namanya pakai persamaan D'Alembert. Jadi sebenarnya nilainya gitu kan. Oh, di sini detail juga ya. Jadi dia ada namanya persamaan D'Alembert. Harusnya sih kalian udah denger ya. Udah dengar belum ya kira-kira persamaan D'Alembert? Jadi prinsip D'Alembert itu dia ngomong gitu lah ya. Dia mengatakan D'Alembert dia bilang kalau ketika suatu benda itu tiba-tiba bergerak, misalkan kita lagi berdiri di dalam bis gitu kan ya, kita nggak pegangan apa-apa nih, tiba-tiba bisnya melaju ke depan secara tiba-tiba dan secara cepat, nanti apa yang terjadi? Kita serasa jatuh ke belakang, seolah-olah kita didorong, padahal nggak ada yang dorong. Nah, kenapa gitu lah ya? Kenapa kita nggak ada yang dorong, tapi gerakan kita seolah-olah kita ada yang ngedorong? Nah, gerakan ke belakang tadi, ya kan, ketika kita kedorong ke belakang, itu adalah gaya dari gaya kelembaman gitu lah ya, aksi reaksi itu. Kurang lebih kayak gitu. Nah, si D'Alembert ini bilang, kalau misalkan kita mengibaratkan gitu lah ya, jatuhnya kita ke belakang itu seolah-olah kita didorong oleh gaya yang tidak kasat mata, yang akhirnya dinamain gaya fictitious atau gaya apa ya, gaya fiksi gitulah ya. Nah, kecepatan si mobil yang tadi percepatan mobilnya berarti berapa? Kalau misalnya ada benda bergerak, percepatannya berarti yang ini kan gayanya gitulah. Jadi ada gaya ke depan dan ada gaya reaksinya ke belakang. Jadi inersia ini tuh kurang lebih gimana ya cara jelasin? Pakai rumus ini aja kali ya. Intinya begitulah ya. Emang agak susah untuk ngejelasin ini. Tapi intinya ada yang namanya gaya fiktif atau gaya fictitious. Gaya fictionus ya, ada namanya fictioneus apa ya, fictionus ya, ada gaya fiction, ada fictionus, force gitulah. Ini kalau nggak salah tulisannya ya. Ini bisa dicari aja di internet gitu. Cuma untuk ngitung inertia force itu rumusnya kayak gini doang. Ini dia kenapa kita perlu mencari AA-nya dulu. A percepatan biasa untuk tiap center of gravity-nya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, untuk nilainya dia ada di sini kan. Nah, ini ada 3 kan. 1, 2, 3. Kenapa ada 3? Karena ada 3 link yang berarti tidak diabaikan tadi kan. 3 link beratnya tidak diabaikan gitu kan. Set gitu. Nah, itu udah tuh nyari inertia force. Nah, sekarang kita nyari inertia torque-nya. Rumusnya gimana? Nah, inertia torque-nya ada berapa? Pasti ada 3. Jadi ada torque yang untuk link kedua, ada inertia torque untuk yang ketiga, dan ada inertia torque untuk yang link keempat. Rumusnya gimana?
dia tinggal kita kaliin inersianya kali alfanya. Alpha center of gravity 2. Ini dia. Kenapa tadi kita nyari momen inersianya? Karena momen inersianya itu dipakai buat nyari inersia torque. Itu. Kurang lebih kayak gitu. Dan terus juga tadi kita nyari kecepatan angular untuk tiap link, ya kan? Kan di sini kita nyari kecepatan angular juga. Cuma tadi kita nggak sempat ngitung karena tadi kayaknya videonya udah 30 menit kan, udah kelamaan banget itu. Nah ini nih, intinya mereka nyari percepatan angularnya juga. Gunanya buat apa? Buat ngitung inersia torque gitu. Ya kan? Nah, inersia torque ini rumusnya adalah momen inersianya, momen inersia link tersebut dikali percepatan angular dari center of gravity link itu. Nah, untuk nyari momen inersia tadi kan perlu hati-hati gitu kan. Untuk nyari momen inersia ini kita perlu tahu bentuk linknya tuh kayak gimana gitu. Ya, bentuk linknya ini bisa kotak, bisa gimana, gimana orang yang bikin soalnya gitu kan. Terserah dia gitu. Tapi kurang lebih dia perlu dihitung nih momen inersianya nih. Dan juga hati-hati dengan sumbunya. Misalkan IX ini gitu kan. Nah, IX ini dia diputar terhadap sumbu yang X. Ini kan ada IX, artinya momen inersinya terhadap sumbu X yang ini nih. Jadi si sumbu X-nya ini diam. Maksudnya gimana? Artinya si bendanya ini dia berputar ke sini. Nah, terhadap sumbu X. Nah, momen inersianya beda lagi. Kalau misalkan dia diputar terhadap sumbu Y. Yang mana sumbu Y-nya di sini. Artinya diputar ke arah sini nih. Nah, ke samping gitu loh. Tuh, samping gini nih. Gitu. Kurang lebih kayak gitu. Gitu kan? Ini juga sama. Gitu kan? Kalau diputar terhadap sumbu X yang ini, ya berarti dia muter ke arah sini gitu. Tapi kalau diputar terhadap sumbu Y, yang ini nih, dia kayak koin diputar gitu lah, ya kan, kayak orang muter koin gopean gitu tuh pakai tangan. Oke, kan? Kalau diputar terhadap sumbu Y, kalau diputar terhadap sumbu X nih kayak muter roda gitu, kayak ban mobil muter, kan muternya ke arah situ kan. Nah, kalau lebih kayak gitu. Nah, ini kita cari inersia torque-nya. Lihat. Kan, setelah kita cari inersia force, dapat tuh tiga-tiganya, kita cari inersia torque-nya. Dengan cara dikali dulu sama momen inersianya yang udah kita cari. Dengan percepatan angularnya yang udah kita cari juga. Ya kan, kurang lebih sebenarnya gampang sih caranya, cuma emang ribet banget gitu. Kan? Nanti udah nih kan, nanti tinggal dihitung sendirilah ya. Kayaknya kalau dihitung di sini tuh lamaan gitu lah ya. Jadi yang penting konsep-konsepnya aja dulu, karena yang penting itu konsepnya gitu kan. Nah, ini udah selesai nih checklist. Nah, tadi kan poin ke-5 cari momen inersia untuk tiap link, poin ke-6 cari inersia force-nya, yang ke-7 cari inersia torque-nya. Ini rumus-rumus yang di sini boleh di screenshot aja, dicatat, karena takutnya nih soalnya takutnya muncul di UAS. Karena sebenarnya yang nyarinya gampang aja gitu kan. Insya Allah lah gampang ya, asal teliti. Gitu. Jadi ini oke, kita masuk ke poin ke-8. Dan ini bakal gue pisah jadi 3 video aja lah ya. Udah 28 menit. Udah kelamaan cuy, ya kan? Artinya udah selesai untuk yang video kedua. Nah, ya, tadi ini udah gitu kan. Ini kalau bisa di ini juga ya, di screenshot nih. Cara ini. Siapa tahu lupa, atau enggak siapa tahu Pak Purwo ngizinin bawa cheat sheet gitu kan. Ya tulis aja nih si mereka-mereka ini. Oke, kita lanjut ke poin ke-8 di video ketiga. Nah, nanti baru di poin ke-8 dan 9 ini kita baru bisa menjawab apa yang soal mau, karena di sini soalnya ternyata maunya adalah tentukan semua gaya yang acting on the joint, semua gaya yang berlaku di semua ininya, semua hubungan ya. Apa join apa tuh ya bahasa Indonesia? Itu di join lah ya. Join itu kan kayak pin gitu lah ya di sini ya nih. Jadi kita nyari gaya gitu kayak di stator gitu.
tapi untuk di semua joinnya. Jadi kurang lebih nanti di poin 8 ini kita bakal banyak berhubungan mirip-mirip lah kayak statur gitu kan, kayak static struktur tuh. Gambar pribadi diagram, uraikan gaya eksternal. Nah, kurang lebih kayak gitu kan. Oke. Jadi saya kira cukup untuk yang video kedua. Oke, selamat belajar.